Siap. Ya, terima kasih Majelis Hakim terkait nota pembelaan ini. Kalaulah diizinkan kami ingin bacain poin-poin yang pentingnya saja Majelis Hakim dengan tempo dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, baik. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati dan kemas terdakwa yang kami sayangi ya. Jadi terkait identitas di dalam nota pembelaan ini, kemudian juga fakta persidangan, keterangan saksi itu kami anggap dibacakan. Kami langsung ke barang bukti. Bahwa terkait barang bukti ini yang mulia, yang dihadirkan oleh penuntut umum hanyalah barang bukti berupa surat jalan pengantar barang. Sedangkan barang bukti seperti aki, kemudian aki kecil, aki besar dan lain sebagainya itu, bahkan mobil pun tidak dijadikan bukti. Lazimnya itu di perkara-perkara ini itu dijadikan bukti. Nah, terhadap ini yang mulia kami mohon ini nantinya dijadikan pertimbangan dalam yang mulia menjatuhkan putusan terhadap tuntutan penuntut umum 3 tahun ini yang mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya analisis yuridis kami tidak bacakan lagi yang mulia karena sudah ada pengakuan dari terdakwa sendiri. Kami anggap ini sudah dibacakan. Kemudian yang selanjutnya kami masuk pada kesimpulan. Majelis Hakim yang mulia dan penuntut umum yang kami hormati dan saudara Kemas yang kami sayangi. Kesimpulan kami yang pertama Majelis Hakim bahwa terhadap tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa dihukum selama 3 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sangatlah tidak objektif, hanya berdasarkan subjektivitas penuntut umum, sebab barang bukti hanya berupa surat jalan pengantar barang dan keterangan saksi pelapor. Sama sekali keterangan saksi terdakwa tidak dipertimbangkan Majelis Hakim. Kemudian juga Majelis Hakim di kesimpulan ini pihak saksi pelapor mendalilkan dia mendapatkan kerugian 180 juta dan kami berpendapat 180 juta ini adalah dasar daripada penuntut umum menuntut 3 tahun penjara klien kami. Itu kami mohon dipertimbangkan Majelis Hakim. Kemudian selanjutnya Majelis Hakim bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan dari saudara Kemas, dia mengakui bahwa kerugian yang dia ambil hanya 40 juta. Nah, dan pada saat terjadi musibah kecelakaan pun saksi pelapor tidak bertanggung jawab. Nah, terhadap kesimpulan ini pun kami mohon untuk dipertimbangkan Majelis Hakim. Nah, kemudian yang ketiga Majelis Hakim terkait upah pengangkutan. Apabila kita merujuk pada ketentuan pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun Ketenagakerjaan, hanya dibayarkan perjalanan hanya 1 juta. Bahwa terhadap aturan ketenagakerjaan ini penting bagi kami yang mulia untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan nantinya. Nah, kemudian hal-hal yang meringankan Majelis Hakim. 1. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya. Kemudian bahwa terdakwa adalah sebagai kepala rumah tangga dan menjadi tumpuan rumah tangga sehingga selama terdakwa ditahan, anak istri terdakwa di samping terbebani dengan rasa malu, juga kehidupan sehari-hari sangat kekurangan yang mulia. Apabila tuntutan jaksa penuntut umum nanti diakomodir oleh Majelis Hakim, kami khawatirkan kehidupan daripada keluarganya ini yang mulia, karena orang yang tidak mampu kalau harus dituntut 3 tahun yang mulia. Itu yang pertama yang mulia. Adapun yang mendasari kami ini adalah pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara, dan ini kami mohon untuk dijadikan pertimbangan yang mulia. Dan kemudian hal meringan yang lain-lainnya itu aja secara umum kami anggap sudah dibacakan yang mulia, tidak akan kami bacakan. Kami langsung pada penutup dan permohonan. Ini saudara Kemas dengar kan? Dengar saudara Kemas? Oke. Ya. Yang penting Majelis Hakimnya mendengar ya. Kemudian yang terakhir saudara Kemas ya, penutup dan permohonan kita kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dari uraian tersebut di atas tidaklah berlebihan apabila kami penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa dihukum selama 3 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tidak ditahan. Kami memohon dengan hormat pada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan bahwa terhadap analisis yuridis, fakta persidangan,
barang bukti, kesimpulan, dan hal-hal yang meringankan di dalam nota pembelaan yang telah kami sampaikan di muka persidangan ini betul-betul kami mohon Yang Mulia menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh sebab itu, kami minta terhadap terdakwa Kemas Baharudin Hendra bin Muhammad Hatta almarhum untuk dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Jadi saudara Kemas, kami minta 1 tahun saudara kepada majelis hakim, karena saudara sendiri sudah mengakui kesalahan saudara, karena tidaklah mungkin kami meminta bebas, ya saudara Kemas ya. Kemudian yang terakhir, apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon kiranya majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah nota pembelaan yang singkat ini kami bacakan dengan tempo dan waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Kami tutup apabila kami ada salah, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.